Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas online Sejarah Indonesia kelas 12. Baiklah, kita langsung saja memasuki bab 1, Perjuangan Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Ya, ada yang tahu ini gambar siapa? Ibu juga tidak tahu ya ini siapa. Namun ibu mengambil gambar ini dari cuplikan peristiwa PKI. Jadi di dalam bab ini akan menjelaskan sedikit tentang PKI, namun tidak secara spesifik ya. Ya, disintegrasi bangsa adalah sebuah kejadian ketika suatu bangsa mengalami perpecahan. Mengapa bangsa mengalami perpecahan? Nah, jadi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia menghadapi berbagai pergolakan dan pemberontakan dari dalam negeri. Jadi setelah kemerdekaan itu, Indonesia tidak sepenuhnya merdeka. Ya, jadi banyak pergolakan, banyak pemberontakan setelah Indonesia merdeka. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Jadi ini dibentuk menjadi 3 pergolakan atau 3 konflik ya. Yang pertama itu berkaitan dengan ideologi, yang kedua berkaitan dengan kepentingan, dan yang ketiga berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ibu akan jelaskan satu-satu, namun untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan konflik yang berkaitan dengan ideologi. Kepentingan dan sistem pemerintahan akan Ibu jelaskan di minggu depan. Ya, pemberontakan karena ideologi dapat dibagi menjadi 3 peristiwa. Yang pertama PKI Madiun 1948, yang kedua DITI, yang ketiga peristiwa 30 September 1965. Nah, peristiwa yang pertama yaitu PKI Madiun 1948. Terjadinya pemberontakan PKI Madiun berawal dari upaya yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin untuk menjatuhkan Kabinet Hatta. Latar belakangnya yaitu program rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang yang membuat kader komunis di TNI menjadi berkurang. Kapan terjadinya? Yaitu tanggal 18 September 1948. Tujuannya untuk membentuk negara Republik Soviet Indonesia. Pemimpinnya yaitu Amir Syarifuddin dan Musso. Amir Syarifuddin juga adalah seorang pemimpin dari FDR. FDR itu adalah Front Demokrasi Rakyat yang ingin membuat kacau negara, khususnya di Madiun, dan Musso itu adalah pemimpin dari PKI. Jadi kegiatan FDR itu dikendalikan oleh PKI sejak Musso kembali dari Uni Soviet ya. Jadi Musso dan Amir itu mereka itu saling kerjasama. Mereka itu ingin menjatuhkan wibawa pemerintah. Nah, mereka berdua ini berkeliling ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mempropagandakan PKI beserta programnya. Sambil menjelek-jelekan pemerintah, PKI mempertajam persaingan antara pasukan TNI yang pro PKI dan pro pemerintah. Pokoknya mereka itu membuat kekacauan, membuat fitnah ya di Madiun, khususnya di Madiun, umumnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, namun Presiden Soekarno memberikan pilihan kepada rakyat, apakah mau ikut Musso dengan PKI-nya atau mau ikut Soekarno-Hatta. Namun dengan bantuan rakyat, pada tanggal 30 September 1948, Kota Madiun berhasil dikuasai TNI, berhasil direbut kembali ya oleh pemerintah. Musso pun tertembak dalam pengejaran di Ponorogo dan Amir Syarifuddin tertangkap di Purwodadi. Kemudian dilakukan operasi pembersihan di daerah-daerah dan pada bulan Desember 1948 operasi dinyatakan selesai. Lanjut. Yang kedua yaitu peristiwa pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau disebut juga dengan DITI. Ini ada 4 wilayah ya pemberontakan ini. Yang pertama di Jawa Barat, kedua di Jawa Tengah, ketiga di Kalimantan Selatan, keempat di Sulawesi Selatan atau Makassar, dan yang terakhir di Aceh. Nah, ini ada rumus tentang DITI agar dapat lebih mudah dihafal ya.
KA, kamu dihajar. Ini adalah nama-nama pencetus dari DITII setiap wilayah. Ini ada who dan where, when, why, dan ini penumpasannya. Who dan where itu siapa dan di mana, when itu kapan, why itu mengapa. Jadi kita lihat dulu tabel yang pertama. Ini ada DITII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949. DITII di Jawa Barat terjadi karena ketidakpuasan atas perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini membuat pasukan TNI harus hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Namun, kepindahan tersebut tidak diikuti oleh pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Menurut Kartosuwiryo, tidak seharusnya Republik Indonesia melepaskan Jawa Barat kepada Belanda setelah berjuang bersama dalam mencapai kemerdekaan. Nah, DITII di Jawa Barat ini ditumpas oleh Bharatayuda Pagar Betis. Lanjut yang kedua yaitu DITII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949. Nah, ini terjadi karena persamaan ideologi Amir dan Kartosuwiryo. Ini hampir sama kayak yang Jawa Barat ya. Dan pemberontakan Jateng ini ditumpas oleh OM Gerakan Benteng Negara. Yang ketiga yaitu Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII di Makassar atau di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar yang terjadi pada tanggal 7 Agustus tahun 1953. Nah ini why? Kenapa? Karena KGSS ingin masuk APRIS. Apa itu KGSS? KGSS adalah Komando Gerilya Sulawesi Selatan dan APRIS adalah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Jadi Kahar Muzakkar itu menginginkan KGSS masuk ke APRIS. Namun pemerintah memasukkan anggota KGSS ke dalam CTN. CTN itu Korps Cadangan Nasional dan Kahar Muzakkar diangkat sebagai pemimpinnya. Namun Kahar Muzakkar tidak mau KGSS dimasukkan ke CTN. Dia inginnya masuk ke APRIS aja. Tadi itu APRIS adalah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Jadi ingin masuk ke APRIS gitu. Tapi pemerintah melarangnya. Jadi pemberontakan DITII ini ditumpas oleh operasi militer Tumpas. Lanjut yang keempat. Ini ada pemberontakan DITII di Aceh yang diketuai oleh Daud Bereh yang terjadi pada tanggal 20 September 1953. Ini terjadi karena penurunan status Aceh menjadi keresidenan. Yang tadinya Aceh itu wilayah istimewa, jadi diambil alih oleh keresidenan. Nah ini ditumpas oleh Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh tidak seperti yang operasi militer Gerakan Benteng dan Bharatayuda Pagar Betis ya. Ini hanya secara musyawarah gitu, secara aman. Lanjut yang terakhir yaitu Ibnu Hajar DITII di Kalimantan Selatan yang diketuai oleh Ibnu Hajar yang terjadi pada bulan Oktober 1950. Ini tanggalnya tidak dituliskan, di buku juga tidak ada, namun disebutkan pada pertengahan Oktober. Nah, kenapa? Nah, ini tuh ingin pembentukan KRYT. KRYT itu adalah Kesatuan Rakyat yang Tertindas ya. Jadi KRYT ini dibangun pada bulan Oktober dan dia itu ingin menyerang pos-pos TNI dan mengacaukan sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Seperti itu. Kemudian pemberontakan ini ditumpas oleh operasi militer Juli 1963. Seperti ini tentang DITII. Lanjut. G30 SPKI. Mungkin waktu kalian SMP pernah belajar tentang G30 SPKI. Sekarang kita akan bahas, namun hanya secara generalnya saja ya, tidak secara spesifik. Adanya perbedaan ideologi serta kepentingan antara PKI dan Angkatan Darat menyebabkan keduanya bersaing satu sama lain. Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan
mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Namun PKI ini berkepentingan merintis berdirinya negara komunis. Jadi PKI ini menginginkan negara kita itu menjadi negara komunis. Negara komunis itu adalah negara yang tidak berideologi kepada Pancasila dan agama. Jadi ya kasarnya mah tanpa agama gitu ya. Pemberontakan G30S PKI. Letnan Kolonel Untung sebagai pimpinan gerakan memerintahkan kepada seluruh anggota gerakan untuk mulai bergerak pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Pada dini hari itu, mereka melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi dan seorang perwira pertama dari Angkatan Darat. Para perwira angkatan tersebut disiksa, kemudian dibunuh, yang kemudian dimasukkan ke dalam satu sumur tua di Lubang Buaya yang terletak di sebelah selatan Pangkalan Udara Utama Halim Perdana Kusuma. Jadi ada 6 perwira tinggi ya yang terbunuh di kejadian ini, yaitu Ahmad Yani, M.T. Haryono, D.I. Panjaitan, S. Parman, Suprapto, Sutoyo, dan Pierre Tendean. Ini adalah 7 pahlawan revolusi pada gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia. Kalau kalian pernah menonton film PKI, pasti kalian tahu ya ceritanya. Jadi di sini Ibu tidak akan terlalu spesifik menjelaskan tentang PKI karena bab ini tidak hanya tentang PKI saja ya. Nah, ketika terjadinya penculikan para perwira angkatan darat ini ya, Jenderal Ahan Nasution yang juga menjadi target penculikan berhasil menyelamatkan diri dengan kaki yang tertembak. Namun, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution menjadi korban sasaran tembak dan gugur. Jadi salah sasaran ya, malah ke anaknya. Ajudan Jenderal Ahan Nasution yang bernama Letnan 1 Pierre Andreas juga menjadi korban. Sedangkan pembantu Letnan Polisi Karel Satsuit Tubun gugur pada saat melakukan perlawanan terhadap gerombolan yang berusaha menculik Jenderal Ahan Nasution. Jadi Ahan Nasution ini benar-benar menjadi objek utama ya yang akan diculik oleh PKI. Nah, langsung ke penumpasan PKI. Menyelamatkan 2 objek penting yaitu RRI dan Pusat Telekomunikasi ya. Dalam waktu 25 menit, resimen di bawah Saro Edi berhasil merebut kedua objek tersebut, yaitu objek RRI dan Pusat Telekomunikasi. Pada jam 20.10, Mayor Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat mengeluarkan pernyataan resmi yang isinya memberitahukan kepada seluruh rakyat bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 telah terjadi peristiwa penculikan beberapa perwira tinggi Angkatan Darat yang dilakukan oleh golongan kontraevolusioner yang dinamakan dirinya Gestapo atau Gerakan 30 September. Nah, operasi penumpasan dilanjutkan dengan sasaran Pangkalan Udara Utama. Operasi ini bertujuan mencari tempat dan mengusut nasib para jenderal yang diculik. Kemudian operasi dilanjutkan ke Lubang Buaya. Atas petunjuk dari Ajudan Brigadir Polisi Sukitman, pada tanggal 3 Oktober ditemukan sumur tua tempat penguburan jenazah para perwira Angkatan Darat ya. Jadi setelah pembunuhan 6 perwira ya, para masyarakat ini yang diketuai oleh Jenderal Soeharto menyelamatkan 2 objek ini, RRI dan Pusat Telekomunikasi, untuk menyebarluaskan berita. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sasaran Pangkalan Udara Utama. Kemudian yang terakhir dilanjutkan operasi ke Lubang Buaya. Jadi di Lubang Buaya itu ditemukan mayat dari 7 perwira 7 atau 6 ya 7 ya 6 perwira. Lanjut ya. Nah, ini ada beberapa teori mengenai peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Jadi ini ada 7 teori
Ya, yang pertama, bahwa gerakan 30 September itu merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Teori ini didasarkan dari Ben Anderson. Kemudian yang kedua, katanya dalam gerakan 30 September ini adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Ini menurut Peter Dale Scott. Yang ketiga, gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan AS, Amerika Serikat. Nah, teori ini menurut Greg Polgren. Yang keempat, Soekarno adalah dalang gerakan 30 September. Ini kata John Hughes. Yang kelima, tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September atau disebut juga dengan teori chaos, dibacanya chaos ya, teori chaos. Ini menurut John L. Legge. Dan yang keenam, Soeharto sebagai dalang dalam gerakan 30 September. Ini menurut Brian May. Dan yang terakhir, katanya dalam gerakan 30 September itu adalah PKI. Ini menurut Nugroho Noto Susanto. Jadi ini ada 7 teori ya tentang dalang. Siapa sih dalang sebenarnya di gerakan 30 September ini. Bahkan sampai sekarang pun belum ada jawabannya. Nah, ini menurut kepercayaan masing-masing saja, mau percaya ke yang mana, mau percaya ke siapa, atau mau ke Ben Anderson atau ke Peter atau ke yang lainnya. Dan sampai sekarang pun belum ada jawabannya. Jadi ibu tidak bisa tidak bisa menyebutkan faktanya, tidak bisa mengada-ngada ya, nggak bisa ngadi-ngadi gitu. Jadi ini ibu hanya menyebutkan teori-teorinya saja seperti itu. Nah, mungkin sudah cukup sampai di sini ya. Tadi sudah dijelaskan yang pertama yaitu tentang pemberontakan PKI Madiun, kemudian yang kedua pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII, kemudian yang terakhir ini adalah pemberontakan dari G30S PKI tahun 1965. Nah, lanjut ke penugasan. Penugasan ini kalian tulis di buku catatan ya, kemudian difotokan di buku catatan, kemudian dikirim atau diupload di link yang sudah ibu kirim di grup Sejarah Indonesia kelas 12. Jadi dikirim fotonya bukan di grup, bukan juga di personal chat ke ibu, bukan, tapi dikirim melalui link yang akan ibu share di grup Sejarah Indonesia. Ya, ini penugasannya, bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan ideologi PKI Madiun, DITII, dan G30S PKI. Ya, mungkin ibu sudahi sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata, mungkin banyak ya. Mohon maaf juga jika materinya hanya sedikit atau mungkin kurang banyak. Kalian bisa cari referensi di buku lain atau di internet. Banyak banget materi tentang disintegrasi ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.